Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, sebetulnya sangat mendasar, tetapi seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen, yaitu berkaitan dengan 10 penghalang doa yang perlu kita tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa merupakan napas rohani orang percaya. Dengan kata lain, doa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria juga menekankan betapa pentingnya doa di dalam kehidupannya. Jikalau Yesus yang tidak berdosa dan tidak bercacat, tidak bernoda itu mengutamakan doa di dalam hidupnya, bagaimana mungkin kita sebagai orang-orang percaya mengabaikan doa, melalaikan doa, atau meremehkan doa? Saudara, tentunya ketika kita berdoa, kita punya harapan, pegangan, kerinduan, supaya setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, prinsip ini sangat penting. Kita tidak boleh memiliki sikap yang salah ketika berdoa. Berdoa bukan berarti kita seperti atau seolah-olah memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak atau keinginan kita. Kita harus berdoa sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia ketika berada di Taman Getsemani. Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Artinya, Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang sempurna kepada kita, bahwa ketika berdoa, kita harus memiliki sikap, moto, dan prinsip meletakkan kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak kita. Jadi doa sebetulnya ada intisari atau substansi di dalamnya. Menyerahkan segala kerinduan, harapan dan doa kita tunduk kepada kehendak Allah yang sempurna. Saudara, tentunya ketika kita berdoa, kita rindu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Para hamba Tuhan di atas mimbar sering berkata, paling tidak ada 3 jawaban doa. Ya, artinya Tuhan setuju dengan doa kita. Tidak, artinya Tuhan tidak setuju dengan doa kita. Karena ada rencana yang lebih baik dibanding daripada apa yang kita doakan. Ada juga jawaban, tunggu dulu. Artinya, dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan sebuah kesabaran dan ketekunan untuk menanti jawaban doa itu. Tetapi yang membuat saya terperana, saudara-saudara, di dalam salah satu kitab Amsal dikatakan, ketika engkau berdoa, maka doamu menjadi sebuah kejijikan bagiku. Aku muak mendengarnya. Artinya, saudara, tentunya kita tidak menghendaki Tuhan menjawab bahwa Tuhan jijik atau Tuhan muak. Tuhan tidak suka dengan doa-doa kita. Kita rindu Tuhan menjawab doa kita. Untuk itu, kita perlu mempelajari secara detail, langsung dari sumber Alkitab, apa-apa saja yang menjadi penghalang doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghalang yang pertama
yang perlu kita tahu dan kita renungkan bersama, yaitu firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita, saudara-saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa antropomorfis artinya, Tuhan diibaratkan seperti sosok manusia yang punya tangan dan punya telinga. Kita perlu paham terlebih dahulu, Tuhan itu atau Allah itu adalah roh adanya, gaib, tersembunyi, tidak terlihat. Jadi kalau ada ungkapan di dalam Alkitab mengatakan tangan Tuhan, sebetulnya secara spesifik itu ingin menegaskan tentang perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya ayat ini ingin menegaskan bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa yang dapat diandalkan. Kuasa yang tidak terbatas. Itu yang ingin ditekankan di sini. Tuhan berbeda dengan manusia. Manusia seringkali senang menolong, tetapi tidak mau menolong. Atau sebaliknya, mau menolong, tetapi tidak mampu menolong. Tetapi kita patut bersyukur dan bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah pribadi yang sanggup menolong kita dan mau menolong kita. Makanya dalam satu ayat dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Artinya saudara, kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak perlu meragukan tangan Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bukankah Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan di sini pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah kita adalah Allah yang maha mendengar. Allah yang peduli dengan kita sebetulnya. Dan Allah yang suka untuk mendengarkan seruan kita, curahan hati kita, teriakan kita, dan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Tetapi persoalannya di sini, dikatakan ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Ada kata pemisah, penghalang, tembok tebal, yang merintangi kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan kita. Kenapa demikian? Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi kita sadar bahwa manusia masih banyak kekurangan dan kelemahan. Hidup di dalam dosa. Atau masih berbuat dosa. Allah yang Maha Kudus, kita pribadi yang berdosa. Maka dikatakan di sini pemisahnya adalah segala kejahatan kita. Penghalangnya, perintangnya, tembok tebal yang membuat doa-doa kita tidak didengarkan, tidak dipedulikan oleh Tuhan. Karena kita menyimpan sebuah kejahatan, keberdosaan dalam hidup kita. Dikatakan bagian berikutnya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah kita, Allah yang Maha Kudus, seperti dalam kitab Petrus mengatakan, kuduslah kamu dalam seluruh hidupmu, sebab aku Tuhan Allahmu
adalah kudus adanya. Jadi saudara-saudara, memang kita jujur berkata belum ada yang sempurna sebagai orang-orang Kristen. Tapi paling tidak ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, maka perlu sekali menjadi basic atau dasar yang terutama perlu kita dahulukan supaya kita terbuka di hadapan Tuhan, transparan di hadapan Tuhan, membuka diri kita dengan segala keberadaan dan kerendahan hati kita. Tidak ada sesuatu yang coba-coba kita tutupi di hadapan Tuhan. Kalau kita datang menghadap Tuhan, maka pertama-tama kita mohon ampun atas segala dosa, kejahatan, kekurangan, kelemahan kita kepada Tuhan. Percayalah saudara, sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Oleh karena itu, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, maka adalah baik adanya, indah adanya, dan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ketika kita datang mengakui segala dosa, kejahatan kita kepada Tuhan, sekaligus dasar pengakuan kita, karena kita menyadari Allah kita kudus adanya, dan kita rindu menghadap Tuhan di dalam perkenanan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan, mari kita datang mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, perlu kita pertama-tama di dalam doa kita mengaku dosa kepada Tuhan, menyadari kekudusan Tuhan, bahwa menyadari dosa yang ada dalam diri kita itu menjadi tembok tebal, menjadi penghalang, menjadi perintang untuk kita datang menghadap Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang remuk, seperti pemazmur berkata, hati yang remuk dan hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Datang dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah pengakuan akan dosa-dosa kita, dengan menyadari kekudusan Tuhan dan menyadari keberadaan kita, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk menanggalkan dan meninggalkan dosa-dosa itu, dan kita berbalik berserah penuh kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Percayalah, Alkitab mengatakan, mintalah akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Bahkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar khasiat dan kuasanya. Janji firman Tuhan ini akan dialami dan dinikmati oleh setiap kita ketika datang menghadap Tuhan. Kita datang dengan pengakuan dosa kita, kita datang dengan membereskan segala kekurangan kelemahan kita, maka oleh kasih karunia Tuhan, oleh perkenanan Tuhan, doa-doa kita menjadi doa yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya bagian pertama dalam judul 10 penghalang doa yang perlu kita tahu, ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ingat, penghalang doa yang pertama yang harus dan perlu kita tahu adalah dosa dan kejahatan kita. Mari bereskan penghalang ini, maka doa-doa kita menjadi sesuatu yang berkenan didengar oleh Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menyadarkan kita betapa pentingnya hidup memelihara kekudusan kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas apa yang kita serukan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pembahasan yang kedua berikutnya dengan judul penghalang doa yang perlu kita tahu. Amin.